Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sangar songeng landak guaning wong lemah miring miang pagi poning merak paku pakaning warak sakalir nadyan araca miang segor asap temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ingideran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasa. Cara hidup Pak Kiai, tadi kan hidup dijaga Rasul dan malaikat tadi kan gitu. Bicara hidup itu ada pertanyaan yang memang aneh Pak Kiai. Kita itu bisa hidup tapi nggak tahu caranya hidup. Kan tahu-tahu kita hidup, ya. Cara untuk hidup kan kita nggak tahu. Pokoknya tahu-tahunya ada gitu, ya. Dan kita nggak bisa memilih gitu. Ya. Artinya ya begitu-begitu cukup ada gitu. Nggak tahu cara hidup, lo nggak tahu gimana cara hidup. Kita tinggal menerima bersih aja. Artinya kita terima nikmatin, ya. Tapi cara untuk hidup nggak tahu. Kita mau ditanyakan kita apa? Yang saya tanyakan justru di sini timbul keanehan. Artinya kita hidup tapi kenapa nggak tahu cara hidup? Iya. Ya, cara menghidupkan lah istilahnya. Iya. Nggak perlu kan? Emang perlu cara? Bagaimana caranya hidup itu diperlukan apa tidak? Ya,
ada juga suatu pertanyaan yang memang harus ya apa namanya? Enggak, karena memang hidup itu bukan milik kita. Ya itu lah. Maksud saya begitu. Kita hidup tapi nggak tahu cara hidup itu gimana. Iya. Tahu ada gitu tahu. Iya. Atau kalau saya ibaratkan gini, kita sebetulnya kan nggak bisa memilih, cuman dipilihkan. Iya. Andai kata saya bisa milih, lah kan saya mending jadi anaknya Pak Kiai. Seandainya saya milih, bisa milih. Tapi ya tahu-tahu ya dipilihkan. Tahu-tahu saya anaknya orang petani, dari lahir petani, atau Iya. dia dari seorang. Karena kita kan nggak menciptakan hidup Nah itu. dan tidak memiliki hidup. Itu. Nah, kadang-kadang yang merasa kita miliki aja juga kita nggak tahu caranya. Iya. Misalnya kita punya mobil atau punya motor, kan nggak tahu bagaimana tadinya caranya menciptakan motor. Tahu-tahu tinggal pakai. Pakai kan? Iya. Iya, padahal miliki. Iya. Kalau hidupnya kan nggak miliki kita, Iya. kan nggak perlu caranya. Yang diperlukan motor itu digunakan untuk apa? Itu yang diperlukan, bukan caranya. Nggak perlu kita pusing bagaimana caranya membuat motor, tapi yang harus diperhatikan, ya kan, digunakan untuk apa itu motor. Itu yang terpenting kan. Hidup nggak perlu kan kita tahu caranya hidup itu gimana. Enggak, nyatanya ya hidup ini. Enggak, mati ya mati aja kan. Kan kita kan juga nggak diajarin bagaimana caranya mati. Ya. Iya. Kalau kita kepengen selalu berbicara tentang bagaimana hidup yang baik, kan juga tidak ada salahnya kalau kita juga bagaimana hidup, bagaimana mati yang baik. Ya kan tinggal menggunakannya kan. Gunakan hidup ini. Yang terbaik. Kalau pengen gunakan hidup ini yang baik, kita selalu berpikir menggunakan hidup supaya baik. Kan kita juga jangan lupa berpikir bagaimana nanti mati yang baik gitu loh. Jangan hidup yang baik terus. Sementara nggak pernah berpikir mati yang baik. Gunakan hidup ini supaya nanti matinya baik. Tergantung menggunakan hidupnya kan. Sama motor. Kita pengen punya motor yang baik. Tapi kan juga harus berpikir bagaimana menggunakan motor yang baik. Iya kan? Yang penting itu. Bukan caranya. Asal udah punya motor nanti tahu caranya pakai motor. Asal punya mobil tahu caranya memakai mobil. Ini mau digunakan untuk apa? Hidup ini mau digunakan untuk apa? Untuk yang manfaat, untuk yang mudarat, untuk yang baik apa untuk yang tidak baik? Bukan begitu, Pak? Apa untuk sampean perlu mengetahui caranya hidup? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Oh, hidup itu sendiri Tuhan. Iya. Nah iya, jangan mikir Tuhan. Ada pertanyaan. Kayu itu Allah. Memang bukan untuk dijawab. Iya. Kan nggak semua pertanyaan Iya. harus dijawab. Iya, tapi kan boleh gitu kan. Ini masih ada sambungan itu Pak Kiai, yang masalah bibit tadi Pak Kiai. Ya. Kalau memang bibit manusia itu kan menurut di Al-Quran itu kan awalnya dari saripati tanah. Ya. Saripati tanah otomatis kan kalau laki-laki berarti disimpan di dalam sulbi di belakang. Itu jadi pusatnya di situ. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, andai kata bibit kita itu ya Pak Kiai, kita kan otomatis mau saya tanam tuh, bibitan itu mau saya tanam ke dalam tanah-tanah itu. Artinya saya tanam ke apa tadi yang perempuan tadi apa ya bahasanya itu tadi? Tanah angker. Itu perempuan tanah angker ya Pak ya. Ya. Mau saya tanam dulu. Andai kata tanah itu misalnya disumbat, apakah ada kedoliman di situ Pak Kiai? Kalau tanah itu Tanah angker itu ibaratnya pakai KB lah. disumbat. Nah, kalau perempuan pakai KB itu. Apakah ada kedoliman di situ artinya? Ya, kalau menurut Al-Quran ya kedoliman. Kan waktu itu kan memang di dunia Islam kan Enggak. masalah KB itu kan pro kontra Pak Kiai. Artinya Iya, pro ada kontra. yang setuju ada yang enggak. Nah,
Artinya karena memang kita berpikirnya mungkin masalah rezeki kali ya, takut kalau nggak bisa ngurusin akhirnya KB gitu loh Pak Kiai. Dan di situ kita sebagai laki-laki yang mengizinkan istrinya KB itu sebagai laki-laki itu apa ada kedoliman di situ? Kalau Ya. menurut ayat dalam Al-Quran. Ya, dan itu sampai sekarang kan masih jadi masalah. Ya. Terutama dari kehidupan beragama. Ya. Sekarang begini, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita beragama itu mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia? Ya mengikuti Tuhan Nah, sebetulnya. kalau mengikuti Tuhan kan ada pedoman. Ya. Kalau Islam ada pedoman. Al-Quran. Ya coba lihat di Al-Quran. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tambah lagi, ya Yuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu tujuannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya punya keturunan yang banyak dari laki-laki dan perempuan. Hanya disumpel. Melawan Tuhan apa mengikuti Tuhan? Enggak. Iya. Nah, Bu, kalau melawan Tuhan itu kedoliman apa bukan? Iya. Terus alasannya takut nggak dapat rezeki. Memang yang bisa ngasih rezeki siapa? Selama ini rezeki dari siapa? Mbah kita anaknya rolas Pak. Bisa urip, iso sekolah, iso dadi lurah anake. Loh, ini mau modern, semua serba ada, alat-alat canggih, kok malah wedi duwe anak. Ayo, segala fasilitas lebih komplit daripada orang tua kita dulu. Nah, kedoliman apa bukan? Karena itu kan perkara agama kan. Ya. Nah, kita sekarang tinggal kita. Kita beragama ini mau mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia? Udah begitu aja. Waduh monggo terserah sampean. Arep ngikutin menungso yang melo menungso. Tanggung jawabnya ya menungso. Ayo. Nah, kalau takut punya anak, takut nggak dapat rezeki, itu kan curiga sama Tuhan. Udah rezekinya dintet karo Tuhan. Curiga nggak sama Tuhan? Penistaan. Malam hari ini sampai berpikir takut besok nggak dapat rezeki, itu menistakan Tuhan. Malam ini kita berpikir takut besok nggak makan, itu menistakan Tuhan. Oh dikira Tuhan akan ngendet rezekimu kan gitu. Kira-kira nih. Suudon apa kusnudon gitu tuh. Suudon. Nah iya. Dolim apa betul? Saya pun ngoten mawon. Wah, aku ora monis kok. Kita sama-sama punya pikiran. Selama ini itu jadi masalah. Ya, nyatane nek kene mbela-mbelani ya berantem tenan karo bojo. Iya Pak, itu memang fakta kehidupan yang kita jalani Pak. Ya kayak misalnya kayak temen saya tuh, aku main ke rumah ngobrol-ngobrol gitu ya Pak Kiai, temen ya. Itu ceritanya punya anak perempuan 2. Lakinya ngotot, pengen nambah lagi. Istrinya nggak mau KB. Sebagai laki-laki ya uring-uringan. Saya tuh kalau belum ketemu anak, laki selalu berhenti gitu. Begitu. Ya, tapi kan istrinya nggak mau. Udah 2 aja. Nanti bangga-bangga ribet ini nah itu kata. Ya alasannya masalah bolak-balik ke rezeki Pak Kiai. Itu masalahnya. Nah itu tergantung keimanan. Iya. Tapi kalau yang sama-sama ini ya tetap anak betul apa? Ya begitu Pak. Tinggal kitanya. Ya keyakinan itu penting kan. Keyakinan itu penting. Monggo, ada lagi. Tanggapan juga boleh. Bapak kali ini serius. Kalau saya di itu nanti
Nih, Mas. Iya, mau nanya Pak ya. Kalau gitu. Ya, terjemah. Ini kan masalah bibit benih ya. Kan ada yang lewat secara nikah, ada yang bibit lewat nggak nikah. Bahkan ada keterangan itu yang nggak nikah itu kalau nggak bisa sebagai wali. Sebagai wali ketika anaknya nikah, bahkan orang tuanya bisa meningkahin anaknya sendiri. Padahal ada keterangan juga di situ bahwa setiap anak yang lahir itu fitrah. Lalu bedanya kesucian fitrahnya di mana kalau ada sekat-sekat masih yang satu itu boleh, yang satu enggak. Itu. Ya, itu. Minta penjelasan. Bicara tentang benih. Benih dari janin. Ya, benih di sini yang dimaksud adalah janin ya. Janin yang ditanamkan ke tanah yang halal. Yang prosesnya melalui nikah. Dan kenyataannya di dunia ini ada benih-benih janin yang terlahir di luar nikah, gitu maksudnya kan? Iya. Kalau yang nikah jelas, kalau yang di luar nikah. Nah, yang di luar nikah kemudian timbul satu hukum orang tuanya nggak bisa menjadi wali, kan gitu ya, orang tuanya nggak bisa jadi wali. Ini kan hukum Pak, hukum ya. Pada dasarnya sebetulnya mamin mauludin ilal yuladu alal fitrah. Tidak ada suatu bayi pun yang dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Sebetulnya bayi itu tidak punya dosa. Bayi punya dosa nggak kira-kira? Enggak. Nah, yang dosa itu kan orang tuanya sebetulnya. Makanya ya namanya manusia ya kadang-kadang membuat kayak Tuhan aja alasannya. Kadang-kadang podo-podo wayang ning belagak kayak dalang nol. Sampai ada yang menghakimi kalau ada bayi yang terlahir di luar nikah itu disebut anak haram gitu kan? Iya, iya. Pernah dengar itu ya? Iya, iya. Mana ada anak haram itu? Ya kan? Yang haram itu perbuatan kedua orang tuanya. Bayi nggak punya dosa apa-apa kok dihakimi. Malah kalau ketemu suruh dijitak katanya. Ada itu yang keyakinan begitu. Ini sumbernya kan dari manusia suka bikin-bikin ini sendiri. Ya kalau bayinya mah tidak bersalah dia. Masalah timbulnya satu hukum. Ketika bayinya ini perempuan, nanti walinya siapa? Ya wali hakim. Karena anak di luar nikah kan nggak jelas bapaknya secara hukum. Secara hukum bapaknya jelas nggak? Nggak jelas. Hakim nggak mau tahu. Hukum itu bicara begini. Fakta berbicara, bukti yang menjadi saksi. Harus ada data-data yang otentik. Ketika ini anak di luar nikah, kan bapaknya nggak jelas Pak. Jangan wali harus wali nasab bapak. Makanya ketika ada anak-anak ini yang lahir di luar nikah, walinya menjadi wali hakim. Bagaimana Pak? Itu juga dicatat di kantor KUA. Oke, tapi catatannya nggak cocok. Kadang-kadang nikahnya bulan Mei, ya kan? Anaknya sudah lahir di bulan Desember misalnya, ya kan? Antara surat nikah dengan akte kelahiran anak aja nggak cocok, sama surat kelahiran anak dari bidan. Keterangan dari bidan, anak lahir bulan Desember 2024. Bapak sama maknya nikah bulan Mei 2025. Bisa dipahami nggak nih Pak? Bisa. Surat keterangan lahir dari bidan lahir di bulan Desember tahun 2024.
Tapi surat nikah yang dimiliki oleh bapak ibunya itu bulan Mei tahun 2025. Duluan surat kelahirannya apa duluan surat nikahnya? Duluan nyoblosnya. Ini yang membuat dia tidak bisa jadi wali. Karena apa? Secara hukum terbukti bahwa ini anak lahir nggak jelas bapaknya. Paham Mbak? Di luar pernikahan itu. Kalau kalau mencari bapak sekarang kan canggih lewat DNA, Pak. kenapa? Kalau sekarang zaman canggih lewat DNA bisa. Lewat DNA. Kamu mau? Kalau mencari bapak zaman sekarang Udah canggih lewat udah DNA. canggih lewat DNA bisa. Lewat tes DNA. Mencari bapak lewat DNA udah canggih. DNA. Heeh. Udah canggih loh DNA. Kalau memang bisa dipastikan, ya kan? Yang jadi masalahnya jalinan nasab itu, nasab itu hubungannya erat dengan nikah. Nasab ya, itu nasab itu hubungannya dengan nikah. Dan dari jalur laki-laki. Kalau di nikahnya ini nggak nyambung, ya bukan nasab. Nasab itu ditentukan lewat nikah, Pak, bukan lewat itu. Dari sini aja secara pernikahan, walaupun DNA itu bisa aja sama-sama bisa. Kalau kebetulan misalnya saya DNA-nya Adam, terus sampan juga perempuan DNA-nya Adam, mungkin aja wong itu ciptaan manusia kok Pak. Bisa aja di darah saya ada aliran Adam, di sampan juga ada aliran darah Adam ya. Begitu sebetulnya. Nasab itu hubungannya dengan tali pernikahan. Makanya kalau nasab dia agak sulit kalau nggak dibahas dengan nasab. Itu nggak bisa DNA sebetulnya. Nggak usah DNA kalau itu. Yang lahir dengan nikah juga dia keturunannya Nabi Adam. Yang di luar nikah juga nasabnya Nabi Adam. Bukan perwalian tapi pernasaban gitu ya kan. Cuman ini kan nikah ini masalah fikih kan Pak. Masalah hukum. Kalau di sisi Tuhan nggak ada begitu-begitu. Fitrah semua bayi. Semua bayi fitrah. Hanya prosesnya. Proses. Sama dengan kematian. Apa orang yang husnul khotimah itu mesti mati di masjid, mati sujud? Apa kalau ada orang mati ketabrak kereta itu husnul khotimah? Belum tentu. Belum tentu. Mati mah tetap sama, tapi proses kematiannya yang berbeda. Orang yang mati di tempat tidur dengan orang yang mati hancur karena bencana ketumbuk itu sama. Sama-sama busuknya. Itu kan proses sebetulnya. Sama kayak bayi yang lahir di luar nikah dengan bayi yang lahir dalam keadaan nikah, kejadiannya sama. Dari sperma juga. Nah, secara hukum, nah ini loh. Ini sudah dibuat secara hukum. Itu Pak masalah. Kalau kita bicara hukum ya hukum. Tuh. Ya kalau memang bisa begitu ya. Kalau mau nikah DNA aman. Wali ini tenan ora DNA. Wali kok nang butuh bapak ya DNA aja Pak. Karena ada buku nikah. Ngapain DNA? Udah jelas di luar nikah kok, gitu loh. Jadi memutuskan hubungan perwalian itu adanya pernikahan. Karena perwalian ini masalah hukum. Betul nggak Pak? Iya. Nah iya. Perwalian itu masalah hukum, hubungannya dengan pernikahan. Bukan masalah individunya. Ya kan? Individunya orang tuanya lah yang dosa, anaknya mah enggak lah. Masa anak
orang tuanya yang melakukan pelanggaran, masa anaknya yang harus berdosa sih? Yang anaknya harus dihukum, bapak mana lah yang kalau mau dihukum. Gitu loh Pak. Makanya hukuman bagi orang yang melahirkan anaknya di luar nikah nggak bisa jadi wali. Itu hukumnya. Jadi dipahami Pak? Ya, kalau mau diotak-atik kan bisa di DNA Pak. Kalau mencari bapaknya. Ayo yang lain gimana? Enggak, Pak Kalimi belum itu. Biar aja nggak apa-apa, biar seru. Ini kan contoh Pak, seperti yang Mas Karebet itu kan, ada ceritanya kan Mas Karebet itu. Kan dia berhubungan dulu ya sama putrinya itu apa? Mas Karebet kan berhubungan dulu. Mas Karebet. Ya, Joko Tingkir. Mas Karebet berhubungan dulu. Ya, tapi putra-putranya kan mulia gitu di masih ada nasab enggak seperti orang biasa gitu. Siapa? Mas Karebet. Mas Karebet Mas Karebet itu berhubungan dulu. Ya. Tapi kan rameteng. Kan orang meteng. Mas Karebet pacaran, ketangkep basah di taman. Itu kan, hingga digambarkan Mas Karebet membunuh Dadung Awu disuduk nganggo sadak kinang. Itu kan sanepan. Artinya dia itu pacaran di taman. Gitu loh. Karena memang ada putri Sultan Trenggono yang jatuh cinta sama Mas Karebet. Gitu loh. Punya anaknya kan setelah nikah. Guntingnya. Apa hubungannya dengan tadi itu? Kalau masalah begitu banyak Pak. Pacaran dulu. Orang yang didugem-dugem itu, orang-orang yang dibarbar itu ya sama aja. Dulu kan orang meteng ya, orang apa-apa. Orang meteng nggak ada masalah kan, orang meteng. Masalahnya melakukan perzinaan, tak haram. Tapi kan nggak ada hubungan perwalian. Kalau punya anaknya setelah nikah kan perwaliannya jelas. Kalau pemahaman saya Pak Yai, pertanyaan Pak Kalimi ini kan permasalahannya kan dia nusuk belum waktunya itu Pak Yai. Permasalahannya. Dia nusuk belum waktunya. Gitu. Iya. Jadi ibaratnya nusuk dulu baru nikah, berarti gitu Mas kalau Iya. saya pahami ya gitu ya Pak. Ya Pak Kalimi. Iya. Dia nusuk dulu karena belum halal gitu kan permasalahannya. Terus udah paham kali ini. Iya. Kalau ini ada pertanyaan juga tapi masih ada hubungannya ini Pak Kiai. Masalah anak ini Pak Kiai, anak adopsi. Dan itu banyak. Gini ceritanya. Suami istri nikah lama nggak punya anak. Kemudian dia adopsi anak perempuan. Begitu adopsi anak perempuan langsung masuk ke kakak dia. Begitu udah dewasa, akhirnya yang nikahin bapaknya itu, bapak yang adopsi itu. Ya, dia bukan apa namanya, dia nggak berhak untuk jadi wali karena bukan ini, harusnya wali hakim. Nah pertanyaannya gini Pak Kiai, apakah dalam pernikahan itu dia selamanya akan berbuat zina Pak Kiai? Kan nikahnya nggak sah. Kalau nikahnya nggak sah, berarti kan kategorinya kan Ya. zina ya. Apakah itu selamanya hidupnya Ya, ya, sampai diperbarui nikahnya. Oh gitu ya. Makanya ada namanya bangun nikah, memperbarui pernikahan. Tajdid namanya. Tajdid nikah itu memperbarui pernikahan karena pernikahannya kok tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Tetapi kalau pada waktu itu wali hakim malah sah. Malah sah ya. Tapi kan Karena tidak ditemukan wali nasabnya. Iya kan? Iya. cuman pertimbangannya ya pertimbangan moral ya guys. Artinya Itu kan karena faktor gengsi. iya dia nggak pengen anak itu kecewa. Jadi kayak semacam disembunyikan. Artinya andai kata itu dinikahin secara hakim, berarti kan ada tanda tanya di anaknya. Berarti saya bukan anak bapak. Udah otomatis anak adopsi. Padahal diambil dari orok lah. Ibaratnya dalam kandungan orang, dibiayai, di ini setelah lahir diangkat. Kalau memang dia dinikahin di wali hakim, terbuka kedoknya bahwa dia bukan anak Nah, saya. itu hal lain namanya.
Karena pertimbangannya karena Itu al takut ain. terbuka jadi gitu. Al ain itu ada kedoliman yang menyelimuti. Ada kedoliman di dalamnya. Kenapa harus memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dan orang tuanya? Ya. Dosa nggak? Qati'ur rahim nggak bakal masuk surga. La yadkhulu jannata khati'un. Dan itu ya itu pertimbangannya itu. Khati'un. La yadkhulu jannata khati'un. Nggak bakal masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Analogi ini anak. Kalau jujur kenapa sih? Orang udah dewasa. Kalau orang mau niat baik, ngadopsi anak, ngurusin anak, sama-sama kok itu cucunya Nabi Adam, nggak ada salahnya. Anggap aja anakmu. Tapi jangan putuskan hubungan antara dia dengan orang tuanya. Orang sekarang egois, Pak. Bahaya kayak, nggak perlu nenggone kehakiman. Darahnya itu pelina. Ada kedoliman di dalamnya. Kebohongan. Terus mau sampai kapan bohongin anak? Sampai mati. Nah ya itu. Takutnya kalau dia kebongkar, pemikiran dia kan takut dia meninggalkan karena Oh membutuhkan tidak anaknya. tentu Pak. Orang punya naluri Pak. Maunya saya itu orang kalau adopsi anak, per-peran aja. Udah diurus aja. Ntar kalau udah gede diceritain lah. Ya, emang ini. Itu orang tuamu, kalau perlu diperkenalkan. Ini kan malah ditutup-tutupi. Ini Bahkan- jadi masalah. Bahkan dijauhkan dari Disembunyikan, jangan sampai ketemu. Iya. Ini piye dong? Iya, iya. Itu anak DE, itu anakmu. Ada sesuatu kepentingan-kepentingan. Gitu loh. Bisa dipahami nggak ini? bisa. Ini saya nggak punya anak nih. Saya hartanya banyak nih. Nanti ahli warisnya siapa nih? Itu kan kedonyan ngomong kan. Iya. Iya. Untuk pengesahannya harus ke kehakiman nih. Keren. Tapi ya monggo mau, man. Mau sampai kapan membiarkan kedoliman itu ada? Pertanggung jawabannya sampai mati. Coba sama bayangkan, manusia loh. Toh hubungan batin antara anak dengan orang tua nggak akan pernah putus Pak. Walaupun diputuskan. Iya. Kapan tadi? Nggak bisa Pak. Tetap akan membawa ketidaktentraman dalam rumah tangga. Dampaknya akan itu. Itu yang bersekutu termasuk yang jadi saksinya barang. Kan nggak boleh. Kan tidak harus yang bohong. Memang orang dua anak kok. Ngaku dua anak aku ora bohong. Iki anakku padahal kan dia anak. Iya. Nonton juga. Iya. Kenapa harus bohong sih? Emang kalau nggak punya anak kenapa sih? Orang yang punya anak juga pada pusing. Mau nggak punya anak kenapa? Allah nggak kasih. Ya urusin anak orang kan kita dapat pahala. Kenapa harus ngakoni? Halo, Titipan. ngaku-ngaku itu bener apa bener? Nah iya itu tahu. Kemudian ngakoni. Kenapa harus begitu sih? Kadang-kadang manusia begitu Pak. Ya zaman ya padahal kalau dibilang bodoh, oh itu wong bodoh, wong pinter. Apalagi zaman saiki. Kalau kita bicara jujur, ya kalau bicara diplomatik, ya hapus-hapus. Tipu-tipu, aku kita mau tipu-tipu terus sampai mati. Saya begitu Pak, saya diusin begitu. Jangan. Beriwan. Enggak, kalau ada yang nggak terima nggak apa-apa. Yang penting kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan, tunjukkan bukti-bukti kebenaranmu kalau begitu itu benar. Kemarin ngajinya begitu malam Senin. Tunjukkan mana argumentasi yang benar.
Sekarang saya nggak punya anak, harta saya banyak. Takut nggak kan kita punya ponakan, apa salahnya kalau diwarisi ponakannya? Ponakanmu, nisananmu, pemane, pakdimu, paklikmu misalnya, takut amat, toh tetap aja itu manfaat. Warisan itu yang penting manfaatnya. Gitu loh. Kadang-kadang ada alasan-alasan yang nggak pas. Alasan-alasan apa ya? Ego. Ya. Kepentingan tadi Pak. Nggak perlu harus begitu. Kepentingan, gengsi. Iya, mendingan kan saya ngadopsi anak nih, waktunya kawin. Kita bilang bapaknya, kita antar minta restu bapak, sekalian minta sama bapak supaya berkenan untuk menjadi wali. Terus nggak bakalan anak udah gede, udah bisa nalar. Udah bisa nalar. Dia juga merasa Pak, aku diurusin dari kecil sampai gede, ada Pak perasaan itu. Balas budi juga mesti ada rasa, manusia itu ada rasa Pak. Dan rasa itu nggak pernah bohong. Toh pada akhirnya anak itu akan tahu. Pada akhirnya anak itu pun akan tahu. Gitu loh. Kalau memang takut kamu kecewa ya tahu sekarang, tahu nanti juga kecewa sama aja kan. Malah kalau terang-terangan malah beres. Nggak ada kecewa. Makanya Islam itu mengajarkan kita jujur. Sidik itu bukan cuma benar Pak, tapi juga jujur itu sidik. Makanya tasdik itu di atas percaya. Aku. Ya, kayak gitu Pak. Pak kali ini gimana? Masih ada yang janggal? Yang tadi itu? Ini pun yang permasalahannya itu yang nikah udah selesai, cuma yang jadi itu kan tadinya kayak yang sucinya itu loh Pak, ada sekat-sekat ini seolah-olah nggak bisa dia mainkan lah. Itu kan pendapat kan? Pendapat orang. Iya. Bagi Allah nggak ada. Manusia itu kayak gitu Pak. Karena apa? Ketidaksenangan, kebencian itu yang mendorong. Makanya pandangan itu cuma ada dua Pak. Pandangan cinta dan pandangan benci. Orang kalau cinta kayak lotok rasa coklat Pak. Tapi kalau benci coklat aja rasa tai lotok. Itu kayak gitu munculnya sebetulnya. Ya kalau mau jujur-jujuran ya zaman sekarang ini nggak beres. Contoh misalnya nikah yang sah itu yang kayak kita. Bagaimana saudara-saudara kita yang nikahnya nggak kayak kita? Kan berarti nggak sah. Zina. Berarti anak haram semua itu. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang begitu? Banyak lagi. Betul nggak? Yang dianggap sah nikah yang kayak kita kan? Ya. Rukunnya 5 gitu kan? Nah, kalau yang nikahnya nggak kayak kita gimana? Ribun Pak? Banyak apa tidak? Banyak. Banyak. Loh kalau kita bertetangga dengan itu, katanya 40 kepala keluarga sial, kena bawa sial ya. 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri katanya. Harus diusir kan itu. Padahal nikah yang sah, yang dianggap sah, yang kayak kita misalnya. Ini kan gimana ini? Kita mau bener sendiri, menang diri atau gimana? Kalau cara jujur nih, kenyataannya di Indonesia begitu. Kan tetap ujung-ujungnya menurut pendapat agamanya masing-masing. Itu Pak Alimi. Allah cuma satu. Makanya kita beragama ini mengikuti Tuhan apa mengikuti manusia, kan begitu ah. Mudah-mudahan ini ngajak kita mengikuti Tuhan. Cuman ya kita harus paham dulu Tuhan kita itu siapa. Kemudian kita malah ikut-ikut jadi Tuhan. Itu perlunya
Nah, ini mudah-mudahan ini justru arahnya nanti ke sono-sono Pak. Mudah-mudahan. Supaya kita punya sikap yang jelas. Sekarang ini nggak ada kejelasan. Mana yang jelas sekarang? Tiap-tiap itu punya tempat ibadah sendiri loh Pak. Sekarang gini, kalau kita antar agama aja, Islam punya tempat ibadah sendiri dan punya pusat peribadatan. Punya tempat ibadat, punya pusat peribadatan. Orang Kristen punya tempat ibadat, punya pusat peribadatan. Islam kan pecah jadi banyak. Masing-masing punya tempat ibadah dan punya pusat peribadatan. Ada yang pusat peribadatannya di Mekah, Medina. Ada yang pusat peribadatannya di Iran, ya kan? Ada yang pusat peribadatannya di Pakistan misalnya. Betul, ada nggak? Lah iya. Itu masalah. Ada kepentingan. Makanya kita mau ngurusin kedok, ngurusin topeng terus, apa mau ngurusin diri kita? Kita tuh sekarang yang penting ngurusin topeng terus, apa mau ngurusin diri kita? Diri kita. Agama ini topeng Pak. Agama itu dijadikan topeng dalam kehidupan ini. Itu udah banyak buktinya. Semua kejahatan bertopeng agama. Hampir banyak. Ini fakta loh ya. Penipuan pakai agama. Pemerkosaan pakai agama. Tadi perkosa agama. Topengnya agama Pak. Iya Pak. Tahfidz. Iya. Iya. Menghafal Quran. Keren. Dan ada lagi yang lebih keren Pak. Apa itu? Istri seorang kiai diminta, istrinya diminta itu karena agama. Oh iya betul. Istri lu kalau nggak buat saya, lu nggak masuk surga. Wah, Oh, Oh, gitu? itu kan karena agama ya. ya ada. ada. Ada sih cerita tuh ada. Bang. Ada. Ya otomatis diserahkan karena memang dia buat doktrin daripada saya nggak masuk surga, Iya. boleh tak serahin istri saya. Ada ya. Ada itu Pak Kiai. Iya Pak. Di doktrin udah doktrin. Lu kalau pengen masuk surga, istri lu buat saya. Iya. Lu ini jangan. Ya kalau terserah kalau kamu mau pengen masuk neraka ya. Nggak Sekarang apa-apa. kembali pada diri, ayo ibda binafsi, ayo mulai dari diri kita masing-masing. Terus Laroy Babi itu di mana tempatnya? Kitab yang Laroy Babi itu di mana? Kitabnya begitu, nyatanya begini. Kan buat orang ragu. Banyak hal yang memang Tuhan lebih dekat dari urat leher, tapi kita ketemu Tuhan harus ke Mekah. Itu cara orang awam bingung Pak, piye to jane ini. Gusti Allah itu cedak apa ning Mekah ngono. Gusti Allah itu cedak apa ning masjid. Masjid-masjid itu Baitullah kabeh. Aku jane sing luwih cedak ning Baitullah ndi ngono nang jadinya. Bingung lah mboten Pak? Iya bingung. Lalu terus Laroy Babi itu yang mana tuh Pak? Bukan saya ingin melakukan, bukan. Tapi bagaimana sikap kita? Endingnya kita mau apa ini? Sinau. Apa kayak ringkas-ringkas dungo gendang Bali? Ngaji itu mau apa? Halo. Ini kita bicara fakta. Nah, kita mau kenyataan apa mau bohong-bohongan? Nah, gitu aja. Nah, kalau kita mau mulai topeng terus, silahkan terus lali jati dirinya, kan? Misalnya kita punya jati diri, Pak. Jati diri itu punya identitas diri. Nah, Pak Tarso identitas dirinya apa? Pak Tarso. Saya nggak nanya umur Pak Tarso. Bingung kan dengan dirinya. Tapi dengan agama pertanyaannya akeh. Dengan awake dhewe bingung loh. Ayo. Identitas diri Pak Tarso itu lanang, Pak. Lanang kok wedok? Lanang.
Makanya di KTP perlu jenis Amin. kelamin. Jadi punya identitas diri penting nggak? Penting. Harus punya kan? Punya nggak? Jenis kelamin laki-laki punya nggak? Punya. Bangga nggak? Bangga. Apa boleh? Ngene ya Pak. Saman pamer-pamerkan di jalan. Ya enggak kasih Enggak. Iya. Apa orang suruh peluk? Gua kalau nggak meluk masuk neraka gitu. Enggak. Gimana dengan agama ini? Kita penting punya agama Pak. Boleh punya agama. Bangga dengan agama boleh. Tapi ya harus dipamer-pamerkan di jalan. Atau orang dipaksa suruh meluk. Kalau nggak meluk masuk neraka. Ya. Kalau pemahamannya identitas itu penting, tapi nggak usah ditonjolkan. Nah, itu nggak perlu ditonjolkan lah. Penting memang penting. Penting. Tapi mau ditonjolkan enggak. Apalagi orang suruh identitasnya sama kita. Kalau nggak dapat pahala gitu ya. Itu apa? Nggak jelas. Lucu nggak Pak? Gambaran. Nah, kita seneng pamer apa sih? Teriak-teriak di jalan. Lu kalau nggak meluk lu masuk neraka lu. Kalau mau meluk gua surga. Itu tadi ada apa namanya Pak ini? Ada kata-kata laroi babi itu tadi kayak gimana Pak? Apa? Bilang Pak ini. Yang laroi babi tadi. Laroi babi. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang mana gitu maksudnya kan gitu kan? Iya. Ceritanya. Dalikal kita pula roe babi. Dalil mutakin. Nah, kitab yang tidak ada keraguan itu yang mana? Nah, itu menarik Pak ini. Menarik gini Pak ini. Kitab loh, nggak disebut apa-apa di situ. Iya, menarik. Kitab pokoknya. Kalau bicara kitab tadi menariknya gini kan. Sebelum Al-Quran dibukukan, itu kan sebetulnya kan nggak ada perpecahan ya. Tapi Ya. setelah dibukukan ke Utsman kok malah jadi perpecahan itu pecah kan? Ya kitab tadi Pak ya, yang kitab-kitab itu ya. Tadi waktu masih berupa lembaran, berserakan, ditulis di pelepah-pelepah itu kan nggak ada masalah. Bisa oke lah, nggak ada masalah. Tapi begitu dibukukan, itu kan jadi penafsiran berbeda-beda. Nah di situ mulai perpecahan. Nah sebetulnya yang benar yang mana? Ya itu gitu. Berarti yang Apa mana? yang iya apa yang ditulis itu apa memang yang nggak dibukukan gitu loh. Ragu nggak akhirnya? Ya jadi ragu-ragu. Iya. Ditulis apa yang mana nih gitu loh. Kita sendiri aja ragu kan? Menariknya di situ. Gini aja. Sholat itu petunjuk dari Al-Quran. Iya. Betul nggak? Ya. Kita sholat subuh di sini, rakaat kedua habis ruko, Allah Madinah bimana dari. Tapi kalau kita sholat subuh di seberang sana, nggak ada. Kudune sing ndi kudune? Sing nganggo Allah Madinah bimana dari, apa sing ora? Pertanyaan juga Pak. Tapi yang Iya. siapa gitu? Pertanyaannya, apa mungkin kebenaran itu ada dua? Nggak mungkin. Bener satu. Al-Haq mirobik. Berarti yang kedua itu berarti cuma satu yang benar. Bener. Itu yang jadi masalah itu. Nah, masalahnya yang dua itu dari Tuhan apa bukan? Nah itu. Al-Haq mirobik. Padahal Kebenaran hanya yang datang dari Tuhanmu. Padahal Fala takunana minal mumtarin. Kalau kebenaran dari Tuhanmu sudah datang, jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Teguh hati. Teguh hati. Gimana? ya padahal kebenarannya itu jadi satu sumber dari satu sumber Al-Quran. Di seberang sana juga Al-Quran, di seberang sini juga Al-Quran. Enggak. Apa mungkin di dalam Al-Quran itu dua kebenaran yang dibenarkan? Artinya, sono benar sih benar. Kalau Al-Quran dari Tuhan, mestinya benar. Iya. Dan benar itu harus satu. Satu. Tuhannya satu kan? Iya, iya. Ini kan masalah. Terus kitab yang laroi bafihi yang mana? Ini kan perlu dicari ya. Asari udah mulai nyari Pak. Saya Quran yang ini udah khatam sekali. Dan sekarang sedang mengkaji lagi untuk yang kedua. Untuk langkah yang kedua. Walaupun baru sampai ayat 112. Tapi kan udah mulai lagi. Tapi untuk kitab yang laroi babi, saya sudah punya. Mana buat pedoman?
Masalah aku gak podo karo sampean ora urusan aku. Ini urusan jati diri saya. Agama saya Islam, lihat aja KTP saya. Nah, harus dirubah ya ora apa-apa. Harus dirubah ora apa-apa. Lho benar. Lah apa capek-capek ngurusin topeng? Aksesoris topeng dikasih cat ini, gini. Jati dirinya dilupakan. Sedangkan yang mendekatkan, misalnya dekat dengan Tuhan itu jati dirimu. Al insanu siri wa ana siru. Adanya dirasa. Manusia itu rasaku, aku rasanya dia. Bagaimana rasamu dengan Tuhan? Itu yang terpenting. Ya kan? Dan Mbak? Ayo Mbak. Ya istirahat Mbak. Capek sama Nabi Panitia. Assalamualaikum. Yuk, salam. Nah, iya, itu penting. Berarti Al-Quran dan hadis itu ditadaburi. Tapi dalam prakteknya nanti tetap kita masih mencari di dalam rasa gitu Pak Kiai. Penerjemahannya kan begitu Pak Kiai. Hanya sebagai petunjuk, tapi input lah. Tapi intinya kan dirasa. Kan gitu ya Pak Kiai. Ya, intinya kita taburi supaya ada endingnya. Iya. Ada kesimpulan. Ada sikap. Ending itu dirasa itu. Ya dirasa. Endingnya kan yang ada kita baca, kita pelajari, ya kan? Kita pelajari, kita teliti, kita coba, kita jalani, kita alami, lalu kita dapat pengalaman. Setelah pengalaman kan merasakan. Dan kita sepakat, kalau kita sudah merasakan, rasa nggak pernah bohong. Ketika sudah main rasa, tak tiba-tiba berubah, jegrek, itu wajar. Nah setelah tak rasanya kok gini, gitu. Wajar dong aku ini. Baru ketemu Ketemu. babinya itu. Lah aku ketemu. Nah, aku ngerasain. Terserah, kan saya ngerasain aku dulu sampai. Gimana? Nah itu Pak, baru yang namanya itu istiqomah, bukan terus. Terus mulai keliru. Terus mulai arep keliru. Terus mulai arep nyasar. Istiqomah itu sabit. Teguh pendirian. Makanya kunkum. Jadilah kamu orang yang teguh. Itu Pak. Gimana? Cukup? Cekap? Kalau cekap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Allah.